Sampurasun. Salam bahagia buat dulur-dulur Mata Hati Channel. Semoga dulur-dulur diberi kesehatan dan diberi rizki yang melimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami tim Mata Hati Channel bersama Aiman menelusuri jejak-jejak sesepuh. Dan di hari ini kami tim Mata Hati bersama Aiman akan menelusuri jejak Ibu Ratu Nyi Subang Larang. Subang Larang. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi orang Jawa Barat. Ibu Ratu Nyi Subang Larang adalah istri Sri Mahaprabu Siliwangi. Nama yang bersejarah, nama yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Jawa Barat. Di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, ada cerita sejarah persinggahan Ibu Ratu Nyi Subang Larang. Di bulan Mei tahun 2011, hutan jati di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, tiba-tiba ramai dikunjungi banyak orang, termasuk para sejarawan dan budayawan Jawa Barat. Pasalnya, di daerah ini ditemukan berbagai peninggalan benda bersejarah yang diduga milik Ibu Ratu Nyi Subang Larang. Benda-benda bersejarah itu banyak ditemukan di hutan jati yang disebut Muara Jati dan Teluk Agung, yang juga dikenal dengan sebutan Astana Panjang. Tak ada warga yang tahu sejarah daerah itu disebut Astana Panjang. Yang pasti sejak tahun 80-an, warga sekitar sudah sering menemukan benda-benda kuno di sini. Penetapan lokasi tersebut
sebagai situs peninggalan Nyi Subang Larang. Didasarkan pada hasil penelusuran Abah Dasep Arifin, sejarawan dari Bogor yang sudah puluhan tahun mencari jejak makam Ibu Ratu Nyimas Subang Larang. Berbagai peninggalan yang ditemukan dan kesamaan nama-nama tempat dengan latar belakang kehidupan Ibu Ratu Nyimas Subang Larang zaman dulu semakin menguat. Tempat ini merupakan saksi sejarah perjalanan hidup istri Sri Mahaprabu Siliwangi. Selain itu, di daerah Cipunegara juga terdapat makam Eyang Gelok yang diyakini sebagai pengiring Nyi Subang Larang semasa hidupnya. Hingga 30 bulan 6 2011, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Jawa Barat mengukuhkan cagar budaya Teluk Agung sebagai cagar budaya baru situs Ibu Ratu Nyimas Subang Larang. Ikuti perjalanan penelusuran tim Mata Hati Channel ke situs Ibu Ratu Nyi Subang Larang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur Sobat Mata Hati. Jumpa lagi bersama saya Doni Ibrahim di Mata Hati Channel. Hari ini kita sudah sampai berada di situs cagar budaya Nyimas Subang Larang. Tepatnya di Dusun Nanggrang, Desa Nanggrang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Dulur-dulur Sobat Mata Hati Channel, saya sedang bersama narasumber dengan Bapak Sanjaya. Beliau adalah juru kunci di situs cagar budaya Nyimas Subang Larang. Assalamualaikum Bapak. Kami dari tim Mata Hati Channel bersama Eman, kami ingin
menggali informasi apakah benar di sini adalah situs makam Nyimas Subang Larang, Bapak. Ya memang keberadaannya kita kan di sini di Desa Nangerang, Kampung Nangerang, Desa Nangerang ini, Kecamatan Binong. Secara spontanitas ini diketemukan oleh pihak Parbud. Jadi dari provinsi ya, dari ahli-ahli sejarah. Bukan tadinya bukan versi dari orang Nangerang ya. Bukan versi orang Subang. Kalau versi Nangerang dengan Subang dari dulu, mungkin sebelumnya Sunan Gunung Jati kita udah ada ya. Mungkin untuk sementara itu ya, dari keberadaan ini memang kita itu menurut ahli. Kalau ahli itu kan dilindungi oleh undang-undang. Betul. Jadi ahli arkeologi itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau dia berbohong itu udah menyalahi. Sekarang dalam segi ini aja ya, dalam segi sebagai leader itu ada ini gajinya ditentukan oleh undang-undang. Kalau pengalaman 5 tahun, 10 tahun jadi ke 20 tahun itu lain-lain lagi itunya. Dari 15 sampai 25 juta per hari itu dalam undang-undang. Makanya tidak saya bukan membohongi kepada halayak ramai, kepada jamaah memang ya kepada publik kita ini bukan versi kita malah. Kalau ini Pak sejak tahun berapa Kak ditemukan? 2011. Kalau dideklarasikannya bulan Juni tanggal 30 2011. Awal pertama yang diketemukan apa sih? Awalnya pertama ini ya dari ahli sejarah ya, maaf ini ya. Dari ahli sejarah itu main ke sini ke situs ini nih. Niti Wangsa itu adalah indikasinya kepada Mbah Yuyut Yelok. Ternyata ini tuh jadi terbalik Pak Putennya. Ya. Jadi terbalik, dulunya itu Kartawangsa, Wangsa Kerti, Wangsa Niti, Putri Mantria. Jadi akibat ini salah, ini yang termasuk dulu dari Balai Agung Bogor, ibu itu meninggal itu orang yang membawanya ini. Yang membawanya kuburannya ada, yang dibawa kok di mana? Berarti tidak jauh dari ini ada nama-nama tertentu ini seperti tadi ya Teluk Agung, Muarajati atau Pakubuhan Alif. Di sini ya mencukupi dari sejarah itu. Ada Teluk Agung, ada Muarajati, ada Babakan Ki Alif. Jadi ada semua di sini. Kalau peninggalannya sendiri Pak mungkin kayak berbentuk apa gitu? Ya, yang kebanyakan di sini yang dominan ini manik-manik ya. Ini manik-manik itu beribu sampai 3.000 biji ini. Jadi lokasi ini yang diketemukan diketemukan di sini. Ini belum ini sebenarnya jenis kendi, jenis apa itu. Ini yang maniknya aja 3.000 lebihan. 3.000. Iya. Untuk Jawa Barat yang di sini yang sudah diregistrasi di dinas itu baru 1.700-an. Belum seperti kampak sepatu, jenis kendi. Ini yang manik-maniknya aja sudah banyak. Itu udah terbanyak untuk Jawa Barat itu. Yang pertama diketemukan seperti sosok makam itu yang di mana Pak? Ya di sana. Di sana ya, bisa kita di sana. Boleh kita lihat. Boleh. Jadi di sini udah dari arkeologi itu udah 3 kali ekskavasi penelitian. Udah 3 kali. 2011, 2016, 2018. Apa nih mau dibuka ya? Ya silakan. Jadi kalau melihat ke belakang kita kan ambil sirkuladannya ya. Ibu tadi udah pernah ngobrol di depan gitu ya. Jadi ada penelitiannya ada 4 fase gitu ya. Dari masa kecil udah mengadakan privat agama, kedua ikut pesantren, ketiga membuat pesantren, keempat hidup dalam keraton. Itu dia kukuh sebagai Islaminya kukuh itu. Jadi mendidiknya sampai sekarang kan Cirebon, Batas Cirebon turun di sini kan. Soleh-soleh kan. Berarti ambil kita suri toladannya. Iya. Jangan kan zaman dulu, sekarang udah merdeka, udah ini. Kadang-kadang kita kan punya anak agak sukar ya melakukan itu tuh. Nah, kita memberi untuk jadi contoh lah suri toladan. Ini apa Pak? Nah, ini hasil kemarin 2018-2019 ini hasil manusia prasejarah. Ini prasejarah. Ya, prasejarahnya. Tadi saya udah ceritakan sedikit ya. Di sini ada indikasi sampai 4.000 sebelum Masehi. Dalam segi itu BCB barang-barang cagar budaya. Kalau zaman ibu itu ada dari abad 13 ada sampai 16.
Nah, itu hilang. Ada itu pra 500 sebelum Masehi sampai 4000. Nah, dibuktikan di sini ada yang 500, ada yang 45. Kalau yang 45 perempuan itu di atasnya kan ada pohon jati. Ya. Jadi setiap hari mungkin tertetes oleh air. Jadi bahasa itunya terkontaminasi, itu bisa mudah. Betul. Iya. Betul. Ini contohnya ya ada. Kita lihat itu ya kerangkanya. Jadi Iya, dulur kerangka yang ini ya. Bapak Sanjaya akan melihatkan ya di sini untuk lokasi. Lihat sendiri. Ini kalau yang hitam itu replikanya, yang di pen itu, yang putih itu asli. itu yang Jadi asli. nggak jelasnya ini kan terlalu dekat asbes ya dengan itu, jadi lapuk, panas, ngelekap lah bahasa orang nama gitu. Iya, betul. Jadi kita mungkin ke depan mah ada perawatan, jadi ada kurator. Betul. Nah ini yang 45, yang perempuan ini. Yang itu. Yang itu sampai 500-an ada tuh. Nah, yang pojok. Ini mah yang paling utuh itu yang kerangka manusia. Ada ini ya kalau Ini diketemukan duluan ini atau yang duluan itu. Ini kan 2000, ini udah 2016 ke sini. 2016 ini bisa diketemuinnya. Iya. Kalau itu kan 2011. Yang 2011 sebelah sana ya Pak ya. Itu ya positif tinggal. iya. Ini petalan ininya ya, contohnya ya. Tuh, Petalan Boleh, giginya. petalan giginya ini yang perempuan. Gerahang. Ya. Ini yang perempuan. Iya. Jadi kan jadi keilmuan. Ini udah meninggal berapa ribu tahun ya, masih ada. Kita mah hidup kadang udah ompong ya. Nah, ya. Betul. Jadi ini makannya makan apa? Nanti jadi ini kan ya, jadi bahan ilmiah itu, jadi sains gitu ya. Ini gusinya jadi batu, makannya apa? Ini itu kita makan umur 40 50 udah. Nah, gitu. Ya, udah ya. Iya. Yang sebelah sana kalau yang pertama awal di itu Pak. Itu yang ibu. Yang ibu. Ini ke depan mah mungkin ini di ini ya, di apa? Tidak ada pagar ini ya. Paling tidak ini ya, kotak ini, Kotak itu ya. untuk gerbang. Ini dibuka semua. Jadi warung-warung ini nanti ditarik ke sana, diparkir sana. Ini parkir ini baru 5 bulan masuk ke sini, dulu nggak masuk. Nggak masuk ya. Belum bisa. Jadi itu tinggal ke sini jalan kaki, warung-warung nanti ditarik ke sana. Nanti penataan dah dari itu ya, dari tata itu ya, uang. Ya, mudah-mudahan nanti ini di benteng ya. Itu bangunan apa Pak? Itu Kertiwangsa. Makam itu tadi dari keturunan Gelok itu. Ini dulunya itu nakoda, angkatan laut, panglima angkatan laut. Nakoda ya Pak. Nakoda. Berarti yang pertama awal ini ibu. Ini yang ditemukan ya. Jadi ya Pak 2011 ya Pak. 2011. Nah, dulur-dulur, sobat mata hati, kita bersama Bapak Sanjaya akan melihat ya yang pertama kali 2011 di sini dinyatakan situs Nimas Subang Larang. Oke Pak, langsung aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maaf ya sebelumnya ini kan kita tidak semena-mena bikin mau mewah atau gimana. Jadi kalau situs sudah dipantau oleh arkeolog kedinasan, kita tuh mengikuti aturan sana. Betul. Makanya kalau membangun permanen apa nggak boleh. Jadi aturannya ada. Jadi kalau merubah fungsi udah pidana. Betul. Jangankan membuat bangunan, merubah tata BCB harus ada dokumentasinya. Kalau itu udah pidana. Makanya kini ya maklum ya. Berarti ini yang pertama ya. Ya. Ibu Subang Larang. Binnya itu apa? Gireng Tapa. Ibunya Nyai Andarwati Ratna Keranjang. Kadang-kadang di sana mah di Banten ada Binangun. Namanya itu memang situsnya situs petilasan ibu. Namanya Subang Keranjang. Jadi nama ibu sama ibunya gitu. Ibu Ratu gitu, Ibu Ratu Subang Larang dan Berarti ibunya. ini sebelum diketemukan ini suasana kebun kayak gini ya, Pak? kebun. Ini sampai ke sana kan itunya kebun. Kalau situsnya ke sana panjangnya. Itu kan agak neluk. Tadi kan mudun ya, ada kolam itu. betul. Terus langsung terus. Ini muter sini kerasannya. Ini mah udah tanah timbul. Terus muter lagi ke sana.
jadi nol. Makanya di sini Teluk Agung itu berarti teluknya besar gitu ya. Betul. Jadi mencek bahasa Yaman, mencek bahasa filsafat Sundana mah hatena teh luas lah, tempat teh lega gitu. Kan larang itu kan lega. Iya, betul. Jadi subang larang, subang teh larang itu lega artinya luas. Kalau santang kan berani gitu ya. Betul. Kian santang, kian lurus sih bahasa Arab gitu kan ya. Iya, betul Pak. Berarti yang sana makam Kertiwangsa. itu ya. Kertiwangsa. Coba bisa lihat Iya, dulu, iya. Pak. Dulu Kertiwangsa. kita akan melihat ya makam Kertiwangsa. Kita melihat akan makam keramat Kertiwangsa. 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 Kertiwangsa itu dari bin dan wangsa. Wangsa. Kalau dan wangsanya Kosambi juga, itunya Nitiwangsa Kosambi. Kalau Kertawangsanya dari Balikambang, Simpar, Pagaden, Pelukis Negara. Kalau Kertiwangsanya di kita sini. Termasuk orang yang membawa dari sana di Bali Agung ke sini tuh ini. Oh, gitu. Jenazah ibu itu dibawa ke sini tuh orangnya ini. Ini yang kedua ini yang diketemukan apa yang keberapa Pak? Yang kedua ini, Yang kedua. diketemukan setelah Ini sosok kerangkanya emang panjang kayak gini. Ini mungkin ada inilah mungkin ya, ada modifikasi supaya pantas gitu ya. Oh, betul. Enggak, paling kebanyakan itu kan sekitar 80. Sekitar 80. Iya, 80. Ini juga kan baru tuh. Tadinya kan ada perkiraan ini biasanya ada muncul saya ngerayap, tibanya muncul langsung. Oh, gitu ini ya. langsung. Tadinya Langsung kan muncul? nggak ada ini. Oh, nggak ada ya? Nggak ada tadinya. Oh, Jadi kita bicara gitu berapa bulan langsung muncul. langsung ada bintik gitu ya, menyuruh bahasa orang malah saya ngerinyuh gitu ya. Memang di sini kan banyak sebenarnya di lingkungannya. Ya di Tangerang aja ada Syekh itu, Syekh Jangkung, terus namanya Syekh Jamaluddin. Jadi di sini di lingkungan dikelilingi oleh Syekh. Berarti di sini dulu perkembangan agama itu ini. buka cerita agama Islam. Akibat apa? Mungkin adanya ini. Ya kalau dikait-kaitkan gitu ya. Iya. Berarti Allah alam yang, yang sebesar. yang keseluruhan yang sudah diketemukan berapa Pak? Yang ini rangkaian. Ya kalau untuk agama Islam itu ya baru ini dua. Mungkin ke depannya mungkin nanti ekskavasi yang lain gitu ya. Yang berikutnya mungkin menentukan. Biasanya kan dari Sunda itu kan opat pancer kanonan gitu kita rayakannya. Sistem nanti penguburan itu ada ini. Dari bahasa penguburan itu memang tidak sopan lah ya. Tapi secara Arab kan kuburan itu ya memang kuburan ya. Kalau bahasanya kan pasarean lah ibaratnya. Itunya tempat itu air kahuripan. Kahuripan. Ada wisannya, Iya. Pak. Yang di sana. Di sana itu bangunan sana. Kita Itu baru jalan lagi ke luar ya. Itu ya ada indikasinya 4 di situ. Baru buka 1. Jadi kita bukan semena-mena bikin begini. Jadi masukan-masukan ibarat 100 itu paling banyak mana? Para ahli itu gitu. Jadi di samping itu ada tenaga ahli lain gitu secara manual. Gitu. Secara Baru normal baru ada. satu ya. Air kahuripan itu baru satu. Iya. Iya. Ya kemungkinan ini baru itu satu kotak aja udah segitu. Sini kuburan semua. Gini juga ya. Bisa jadi. Bisa jadi semua. Dan dulu yang pertama ekskavasi yang ini yang pakai kemarin dari Bupati ini. Ya. Pohon Nagasari ini. Ini. Yang mana, Pak? Pohon Nagasari, ini Pak? juga kuburan ini. Ini apa? Yang ini. Oh, ini namanya Iya. pohon Nagasari. Iya. Ditandain gitu Pak ya? Iya, ini kuburan juga. Tapi kuburannya kuburan kayak gitu, kayak pra. Barangnya banyak sini mah. Banyak ya. Barangnya banyak ini, emas apa. Ini intinya gini Pak, saya terima kasih udah Bapak menjelaskan dengan detail. Saya juga di sini mau bertawasul Pak. Iya, iya. Intinya itu dulu bertawasul. Saya minta berkahnya. Tapi sebelumnya di sini mah ya ada ini itu ya. Minta maaf sebelumnya. Jadi sini kan ada dawaman Nariah, tolonglah Nariah mah jangan di inilah di bahasa berapa gitu kalau mau sendiri gitu. Kecuali kalau kita pimpin secara dipandu. Ya nggak apa-apa Bapak yang pimpin juga gitu. Saya ikut ya. Enggak. Bapak yang mimpin, saya ikutin. Mudah-mudahan ada hikmahnya Bapak Ya. dari sini. Saya juga. Ya istilahnya kalau sudah itu ya kalau
ada versi ini, ya mangga lah dilanjutin Nggak lagi lah apa-apa, kita. saya ikutin Ya, aja, ya, mudah-mudahan ini ada berkah. Ah, Ya Pak, ya. ya kita lanjut Pak. Langsung tawasul aja ya. Ayo. Ya paling tidak lah nariahnya 3 lah kalau keburu mah. Berapa aja? Dulur-dulur, sobat Mata Hati Channel, kami bersama Eman akan melakukan bertawasul di makam keramat Nyimas Subang Larang. Ikutin terus penelusuran kami untuk mengungkap kebenarannya di lokasi ini. Assalamualaikum ya halal kubur min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum sabiqun wa inna insyaallahu bikum lahiqun ji'nakum zairin wa la babikum waqifin wa bi barakatikum mutawassilin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah suasana di malam hari di situs Ibu Ratu Nyi Subang Larang. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam cerita Purwaka Caruban Nagari. Subang Larang bernama asli Kumbang Kencana Ningrum. Beliau lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa, yang merupakan Syekh Bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan nagari Kerajaan Kedil Singapura. Pada tahun 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Champa, kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Telaga Sari, Karawang, dengan nama pesantren Kuro. Maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberi gelar Subang Larang, pahlawan berkuda, kepadanya. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Sekitar tahun 1420-an Ki Gedeng Tapa menyelenggarakan sembara tarung santri. Sebagai pemenangnya berhak memperistri Nyai Subang Larang, putrinya. Dalam sembara itu pemanah rasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistri Nyai Subang Larang. Kemudian menikah pemanah rasa dengan Subang Larang di pesantren Syekh Kuro. Sumber lain menyebutkan pemanah rasa jatuh cinta kepada Subang Larang setelah ia mendengar suara Subang Larang mengaji di pesantren Syekh Kuro, bukan karena memenangkan sayembara. Setelah pernikahan ini, pemanah rasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh Susuk Tunggal. Pemanah rasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di Keraton Pakuan Pajajaran, Bogor. Di kemudian hari, pemanah rasa diangkat menjadi raja dan bergelar Prabu Siliwangi. Pernikahan Ibu Ratu Nyi Subang Larang bersama Prabu Siliwangi
memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Walasungsang 1423, Nyai Larasantang 1426, dan Raja Sagara 1428. Sepeninggalan Subang Larang, anak-anaknya keluar dari keraton Pakuan untuk memperdalam agama Islam. Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peran penting mengubah Jawa Barat bagian barat menjadi daerah penyebar Islam. Pangeran Walasungsang, Pangeran Cakrabuana, kemudian menjadi penguasa Cirebon, pendiri Kesultanan Cirebon. Larasantang kemudian memiliki anak bernama Sesaripidatuo yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raja Sagara kemudian dikenal dengan nama Prabu Kian Santang. Berdasarkan penelusuran semasa hidupnya, Ibu Ratu Nyi Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Babakan Alit, yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggerang. Sekitar tahun 1441, Nyi Subang Larang wafat di Keraton Pakuan. Kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Salah satu abdi dalamnya dikenal dengan nama Eyang Gelok yang dimakamkan di Kampung Cipucung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. Ada beberapa versi berbeda mengenai riwayat perjalanan Ibu Ratu Nyai Subang Larang. Ini termasuk tempat-tempat yang pernah ia singgahi semasa hidupnya. Apakah lokasi di Nanggerang ini benar-benar jejak kehidupan Ibu Ratu Nyi Subang Larang? Perlu penelusuran lebih lanjut untuk lebih memastikan tahun kejadian dan nama tempat yang menjadi latar belakang kehidupannya. Terlepas dari perbedaan tersebut, sebagai sosok histori, keberadaan Ibu Ratu Nyi Subang Larang sangat penting dalam perjalanan sejarah sosial, religi, dan politik di Tatar Sunda di kemudian hari. Kini Islam menjadi agama mayoritas di Jawa Barat dan di Banten. Dulur-dulur, Sobat Mata Hati Channel, alhamdulillah untuk penelusuran di situs makam Subang Larang kita sudah selesai. Sudah dipandu sama juru kunci, kita sudah dipandu keliling-keliling untuk melihat-lihat lokasi di tempat ini. Mungkin ada kata-kata AA untuk disampaikan kepada dulur-dulur Sobat Mata Hati Channel untuk kita berziarah di lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya haturkan salam hormat kepada pendiri yaitu Mata Hati Channel, yaitu Aeman, bersama kesepuhan itu Hitam, yang mana yang sangat-sangat saya hormati, dan untuk semuanya yaitu kru Mata Hati Channel yang sama yang sangat-sangat saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam yaitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk seterusnya saya di sini tujuannya tak lain dan tak bukan mengadakan yaitu ke situs Cagar Budaya ini untuk mengangkat cagar budaya
dan juga untuk mengangkat sejarah yang ada di Kota Subang ini, yaitu cagar budaya Nyi Subang Larang. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas tentang hikmah daripada jara. Memang jara itu hukumnya sunat, telah dikatakan dalam Al-Quran, bahkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man akroma aliman pakun akroman. Siapa orang yang memuliakan ulama, maka seperti memuliakan Nabi. Dan siapa orang memuliakan Nabi, itu seperti memuliakan Allah. Dan siapa orang memuliakan Allah, maka pasti bakal masuk surga. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan rupanya dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita ada hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur, sobat Mata Hati Channel, ikuti terus penelusuran kami untuk mengungkap tabir goib, mengungkap tabir misteri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kami dari tim Mata Hati Channel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.